Oke, halo guys, kembali lagi di podcast kita hari ini, manajemen akuntansi. Kalian masih ingat gak sih bahas yang kemarin learn manufacturing? Hari ini kita balance score. Jadi kita mau bahas bertiga itu tentang hal yang membahas lebih dalam lagi tentang balance score itu apa sih? Oke, hari ini aku mau nanya lagi sama Wina dan Amel. Menurut kalian balance scoring atau BSC itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan balance scoring itu? Menurut aku ya, balance scorecard atau BSC adalah suatu sistem manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi secara menyeluruh. Tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan. Ya, mengapa sih perusahaan itu perlu menggunakan balance scorecard itu? Karena pengukuran kinerja yang hanya berfokus pada keuangan tidak cukup. Perusahaan juga perlu memperhatikan kepuasan pelanggan, efektivitas proses bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia agar dapat bertahan dalam jangka yang panjang. Oh gitu ya. Jadi kayak apa aja sih perspektif yang digunakan dalam balance scorecard ini? Oke, jadi kalian bisa nggak sih ngejalanin satu persatu itu tuh apa sih gitu? Tentu boleh banget. Yang pertama itu perspektif keuangan berfokus pada pencapaian target keuangan perusahaan seperti peningkatan laba, pertumbuhan pendapatan, dan efisiensi biaya. Kemudian perspektif proses bisnis internal berfokus pada efisiensi dan kualitas proses operasional perusahaan agar mampu menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik. Oh, jadi kayak berarti pelatihan karyawan itu termasuk perseksi pembelajaran pertumbuhan gitu ya maksudnya? Nah, betul sekali, Hel. Oke, aku juga jadi paham mendengar tentang peta strategi apa hubungannya dengan balance scorecard itu. Peta strategi atau strategi map adalah gambaran visual yang menunjukkan hubungan sebab akibat antara tujuan strategis dalam empat perspektif balance scorecard. Contohnya itu kayak gimana sih biar orang-orang tuh tahu yang nonton ini tuh gimana gitu. Nah, misalnya perusahaan meningkatkan pelatihan karyawan, dampaknya proses bisnis menjadi lebih efektif, kemudian kualitas produk meningkat sehingga pelanggan lebih puas, akhirnya penjualan dan laba perusahaan meningkat. Oke, apa sih manfaat utama dari balance scorecard ini bagi perusahaan itu? Manfaatnya itu, antara lain yang pertama membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan, mengukur kinerja secara menyeluruh, menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, meningkatkan komunikasi strategi kepada seluruh karyawan, kemudian membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, oke. Sekarang saya jadi lebih paham bahwa balance scorecard itu bukan hanya alat pengukuran kinerja, tetapi juga alat untuk menilai strategi perusahaan ya. Nah, tepat sekali. Dengan balance scorecard, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan visi dan strategi yang telah ditetapkan.
Oke, thank you ya Amel dan Wina untuk penjelasannya. Diskusi ini sangat membantu aku dan teman-teman yang nonton nantinya memahami konsep balance scorecard itu sekarang lebih mendalam. Oke guys, podcast kita hari ini sudah selesai. Kalian juga jangan lupa nonton dan selalu nonton selalu ya. Bye-bye. Bye.